Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putu Ika Indah Indraswari, dosen tetap Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada. Kali ini, saya akan menyajikan video aspek pembelajaran untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat mengikuti kegiatan sertifikasi tenaga pendidik untuk dosen tahun 2025 gelombang 1. Pada video ini, saya akan menunjukkan pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi klinik komunitas 3. Mata kuliah farmakoterapi klinik komunitas 3 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi D3 Farmasi pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki metode pembelajaran berfokus kepada mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, case-based learning berupa focus group discussion. Farmakoterapi klinik komunitas 3 memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu mahasiswa akan diajarkan mengenai konsep patofisiologi terjadinya penyakit dengan kondisi klinis gangguan gastrointestinal, diabetes, HIV, dan TBC. Mahasiswa juga akan mempelajari aspek asuhan kefarmasian yang dilakukan, serta golongan dan jenis obat yang digunakan dalam penyakit tersebut, sehingga mahasiswa mampu dalam menganalisis ketepatan terapi dan memilih konseling, informasi, edukasi yang tepat kepada pasien. Mata kuliah ini memiliki CPL yang dibebankan, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis farmasetika, farmakologi, dan farmakognosi, serta menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang keempat, mampu menyampaikan informasi terkait pelayanan kefarmasian melalui komunikasi yang efektif, baik interpersonal maupun profesional kepada pasien, sejawat, apoteker, praktisi kesehatan lain, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Mata kuliah ini juga memiliki CPMK berupa mahasiswa mampu menjelaskan jenis terapi dari golongan obat dan bentuk sediaan yang sesuai, mahasiswa mampu dalam menghubungkan penggunaan terapi dengan kondisi fisiologis pasien, mahasiswa mampu menganalisis ketepatan terapi farmakologi, non-farmakologi sesuai regimen terapi yang diberikan. Mahasiswa mampu memilih konseling informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Mata kuliah farmakoterapi klinik komunitas ini memiliki bobot penilaian berupa partisipatif sebesar 50% yang terdiri dari diskusi, pembahasan kasus, dan presentasi, 15% pembobotan untuk tugas, 15% untuk UTS, dan 20% untuk UAS. Pada perkuliahan kali ini, saya akan melaksanakan perkuliahan pertemuan keempat sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan ke mahasiswa sebelumnya. Perkuliahan yang saya lakukan menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment dengan topik pembelajaran mengenai golongan, dan jenis obat untuk menurunkan asam lambung dan penghambat sekresi asam lambung serta gangguan pencernaan lainnya. Materi yang dijelaskan adalah informasi tentang dosis, efek terapi, dan efek samping, penggunaan pompa proton inhibitor, histamin 2 reseptor antagonis, antiemetik, dan antasida sesuai dengan indikasi. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran saya di kelas secara tatap muka. Terima kasih.
Oke, selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari kembali mata kuliah farmakoterapi klinik komunitas 3. Di pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari mengenai obat-obatan pada gangguan gastrointestinal. Sebelum kita mulai kuliahnya, kita berdoa dulu untuk memohon kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Korma hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Ibu. Oke, berarti semuanya masuk ya, tidak ada yang absen. Sip, berarti hari ini kita bisa memulai kuliahnya. Sebelum memulai, ada yang bisa mengulang kembali materi saya pertemuan sebelumnya mengenai ekskresi asam lambung? Silahkan Adel. Izin menjawab, saya Adelia. Asam lambung terbentuk oleh berbagai macam induksi. Yang pertama itu ada histamin yang disebabkan oleh berbagai macam rangsangan. Selanjutnya ada asetilkolin yang disebabkan oleh respon terhadap penglihatan, penciuman, rasa, atau antisipasi makanan. Selanjutnya ada gastrin yaitu hormon peptida buat yang menghasilkan asam lambung. Oke, itu adalah bagaimana asam lambung terbentuk. Sudah tepat ya, itu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana asam lambung diinduksi, terproduksi, kemudian terekskresi di lambung sendiri. Untuk pertemuan kali ini sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan di awal perkuliahan, bahwa untuk pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana menghubungkan penggunaan terapi dengan kondisi fisiologis pasien. Itu capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Sedangkan untuk sub capaian pembelajarannya adalah kalian nantinya bisa menunjukkan golongan serta jenis obat yang digunakan dalam menurunkan serta menghambat produksi asam lambung. Kemudian di akhir kita akan ada tugas mandiri. Ini adalah referensi yang saya gunakan, sudah ada di RPS, di awal perkuliahan sudah saya berikan. Oke, kita mulai ke proton pump inhibitor atau penghambat pompa proton. Kemarin waktu kita belajar mengenai produksi asam lambung, ini pompa protonnya sangat berperan penting dalam proses dari pengeluaran asam lambung ya. Bisa dilihat di sini bahwa ada yang tadi dibilang sama Adel, ada asetilkolin, ada prostaglandin, histamin, kemudian gastrin, di mana mereka itu adalah semua penginduksi. Atau penduksi itu adalah pencetus asam lambungnya. Ya. Yang mencetuskan asam lambung tadi ada asetilkolin dari makanan, ada dari bau, ada rasa, kemudian ada histamin. Histaminnya histamin berapa? Ada yang bisa? Histamin? 2 ya. Kalau histamin 1 itu ada di saraf, jadi tidak ada di lambung. Kemudian pompa proton ini kerjanya seperti apa? Pompa proton dikatakan adalah supresor sekresi asam lambung yang paling poten. Kok bisa ya yang paling poten? Nah, kemarin kita belajar bahwa asam lambung itu terproduksi oleh pompa proton. Pompa proton adalah produsennya. Dia yang memproduksi asam lambung. Sedangkan kalau asetilkolin, prostacyclin, histamin, dan gastrin, itu dia hanya pencetus, penginduksi, pemberi sinyal. Ya, kalau dia hanya beri sinyal, dia akan memberikan sinyal ke pompa proton. Nih, ada sinyal, produksilah asam lambungnya. Oke, kalau dia pompa proton inhibitor atau penghambat pompa proton, dia langsung memblok produsennya. Nih, di sini di bawah. Ya, H+, K+, ATPase. Itu. Sehingga ketika seorang pasien minum obat-obat pompa proton inhibitor, maka yang terhambat, yang terkat produksi asamnya bukan hanya produksi asam terinduksi dari 3 ini, tetapi produksi asam lambung yang normal. Jadi itu kenapa pompa proton inhibitor itu ya tidak boleh dikonsumsi kalau tidak ada resep dokter. Jadi sehingga kalian bisa bilang sama pasien yang datang ke apotek, tidak boleh Bu minum pompa proton inhibitor. Contohnya apa? PPI? Ada yang tahu? Silahkan. Oke, namanya siapa? Oke, ya ada lansoprazol, pantoprazol, omeprazol. Itu semua adalah pompa proton inhibitor.
Jadi, obat-obat pompa proton inhibitor ini kalau diminum bisa menyebabkan asam lambung terinduksi, asam lambung yang terproduksi akibat sehari-hari itu berkurang, sehingga yang seharusnya lambung itu asam jadinya apa? Basah. Kalau lambung basah apa yang terjadi? Infeksi saluran pencernaan dan makanan tidak bisa tercerna. Itu akan menjadi masalah berikutnya. Oke, ini adalah contoh-contoh dari proton pump inhibitor ya. Ada Lanso, ada Ome, ada Pantoprazol. Minumnya itu 30 menit sebelum makan. Kenapa ya harus 30 menit sebelum makan? Ada yang bisa? Kenapa 30 menit sebelum makan? Ada yang tahu? Chandra di mana? Kenapa harus 30 menit sebelum makan? Karena oke, jadi sebelum makan itu pastikan lambungnya asam. Kalau lambungnya asam gimana Suci? Bisa nggak pantoprazolnya tercerna dengan baik? Oke, pantoprazol, lansoprazol, dan omeprazol itu sangat baik ketika lambungmu asam. Ketika lambung itu asam. Kalau dia basah, dia tidak bisa tercerna. Kalau dia tidak tercerna, pasien tidak sembuh, sehingga pasien akan mengalami perburukan kondisi. Lalu ketika lupa minum obat, apa yang harus dilakukan? Apakah karena lambungnya sudah terisi, ya udah nggak usah minum obat? Ya kan tidak boleh seperti itu ya. Karena paling baik minum dari omeprazol, lansoprazol ini adalah baru bangun, ya kan? Kalian paling panjang puasa kan ketika tidur. Kalau puasanya tidur panjang lama, asam lambungnya naik. Baru tuh bangun, minumlah ini PPI. Tapi nggak kuat. Pasien kan tidak kuat puasa. Lalu apa yang harus dilakukan? Silahkan makan, tapi 2 jamnya baru minum obat. Kenapa setelah 2 jam? Karena diibaratkan bahwa lambungnya sudah kosong setelah 2 jam. Ini adalah contoh-contohnya. Ada yang PPI minumnya 1 kali, ada PPI minumnya 2 kali dan 1 kali, tergantung jenis penyakit dan jenis obatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas mungkin? Tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Oke, pompa proton inhibitor ini ya, tadi saya bilang, mungkin ada dosis ganda, mungkin apabila pasiennya sudah mengalami gastric ulcer. Ulcer itu apa? Luka, ya, luka atau tuka pada lambung, itu berarti sudah harus menggunakan dosis yang ganda. Sehingga itu saya bilang tadi bisa memberikan edukasi kepada pasien bahwa tidak boleh obat ini diminum tanpa resep. Ini obat untuk penyakit lambung yang sudah parah, yang sudah luka, yang sudah ulcer, yang sudah tidak bisa lagi diobati dengan sekedar minum antasida. Kemudian ini dia terapinya untuk tuka lambung, GERD. Kalau GERD itu berarti makanannya kembali ke esofagus dan muntah. Kemudian ada esofagitis erosif. Erosif itu artinya sudah terkikis lambungnya. Kemudian ini yang penting untuk tenaga vokasi farmasi adalah efek samping. Ya, sebagai tenaga vokasi wajib tahu efek samping apa yang dimiliki oleh obat untuk memberikan edukasi kepada pasien. Kalau pasien minum obat itu apa yang akan terjadi? Kalau efek sampingnya PPI adalah lebih banyak ke saluran pencernaan, misalnya mual, muntah atau konstipasi dan diare. Lalu kalau terjadi efek samping apa yang harus dilakukan? Apa yang diinformasikan kepada pasien? Ada yang tahu? Silahkan, Adel. Kalau misalnya efek sampingnya masih umum, itu bisa dilanjutin penggunaan obatnya. Tapi kalau misalnya sudah berat, bisa dikonsultasikan lagi ke dokter. Oke, benar. Harus ke dokter. Tidak boleh seorang tenaga vokasi farmasi itu merubah terapi yang diberikan oleh dokter. Walaupun di sana ada apoteker, tetapi tetap dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Kita sekarang lanjut ke histamin 2 reseptor antagonis.
Tadi sudah PPI, pompa proton. Sekarang kita masuk ke histamin 2 reseptor. Namanya juga histamin 2. Bisa nggak histamin 2 ini kerja di histamin 1? Berarti dia kerjanya spesifik. Ya, saya mundur di sini untuk menjelaskan bahwa di sini ada yang namanya H2RA. Kalian lihat di sana dia memblok histamin 2. Tidak ada histamin 3, tidak ada histamin 1, hanya histamin 2 saja yang diblok. Sehingga ketika dia memblok yang ini, H2 ini, tidak ada sinyal yang datang di pompa proton, ya. Jadi H2 blocker ini, si H2 ini hanya bisa memblok histamin 2 reseptor atau reseptor histamin 2 yang ada di parietal lambung. H2 ada di parietal lambung. Ya, H2 blocker hanya bisa bekerja di sini. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Nama saya Vivi, saya ingin bertanya, lalu apa yang membedakan obat golongan PPI dengan H2RA? Oke, apa sih bedanya H2RA dan PPA ya, Vivi? Kita bisa jelaskan di sini bahwa kalau H2RA dia hanya memblok sinyal saja. Sinyal dari histamin saja. Kalau tadi di awal Adel cerita ada histamin, ada asetilkolin, ada gastrin, bisakah histamin 2 kerja untuk menghambat asetilkolin? Tidak, karena dia spesifik di H2 saja, histamin 2 saja. Lalu bedanya sama pompa proton apa? Nah ini, kalau dia H2RA, dia kerjanya hanya H2RA saja, memblok sinyalnya aja. Kalau ada sinyal ke sini ke pompa proton kan oh ada sinyal nih, saya mau membuat asam, saya akan produksi asam. Sedangkan kalau pompa proton inhibitor, dia apa? Kalau saya diaktifkan, saya harus memblok. Ada atau tidak reseptor, saya akan tidak produksi asam. Itu pompa proton. Sedangkan kalau H2RA, dia adalah sinyal. Saya memberi sinyal untuk pompa proton memproduksi asam. Sedangkan pompa proton inhibitor, ada atau tidak ada sinyal, saya akan blok semua produksi dan ekskresi. Sampai sini paham? Oke. Kemudian ini adalah contohnya histamin 2 reseptor antagonis. Contohnya adalah ranitidin, simetidin. Pernah dengar obat-obat ini? Pernah ya? Minumnya adalah setelah makan atau menjelang tidur. Dari sini ada pertanyaan? Silahkan Apri. Apri ingin bertanya, kenapa H2RA itu diminum setelah makan atau saat menjelang tidur? Oke. Kenapa ya? Kok dia beda sama pompa proton yang minumnya sebelum makan? Kalau pompa proton inhibitor atau penghambat pompa proton itu perlu suasana asam. Sehingga dia bisa melepaskan dirinya dari sediaan dan menjadi bahan aktif. Sedangkan kalau histamin 2 reseptor antagonis, dia tidak perlu suasana asam. Atau suasana asam, sedikit asam, basah pun dia masih bisa. Kemudian, kenapa minumnya menjelang tidur? Oke, beda ya, bukan setelah makan malam. Tapi dia ngomongnya menjelang tidur. Kenapa? Karena H2RA digunakan sebagai penghambat asam nokturnal atau asam-asam yang dikeluarkan pada malam hari. Pompa proton menghambat seluruh produksi asam di awal. Selama 24 sampai 72 jam kerja dia hambat. Tetapi kalau ada rangsangan dari H2 yang mungkin timbul pada malam hari, yang menghambat adalah histamin 2 reseptor antagonis. Kombinasi antara PPI dan H2RA mungkin diberikan apabila sudah terjadi tukak lambung yang sangat parah. Bisa dipahami? Oke. Kemudian penggunaan terapinya sama-sama untuk GERD, sama-sama untuk penyakit pada lambung. Yang membedakan dengan pompa proton inhibitor, si H2RA ini hanya untuk GERD yang di awal, yang belum ada ulceratif colitis, yang belum ada luka. GERD di tahap awal di mana H2RA masih bisa digunakan. Kemudian kenapa dia diberikan bersamaan dengan PPI?
karena pasien sudah kondisinya terlalu parah. Itu baru kombinasi antara pompa proton inhibitor dengan H2RA. Kemudian penggunaan berikutnya adalah H2RA ini digunakan untuk terapi tukak lambung yang terjadi akibat stres. Apabila pasien datang ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, kemudian diagnosanya adalah asam lambung karena stres, obatnya bukan PPI, tetapi adalah H2RA, karena tidak boleh dia dihambat semua produksi asamnya oleh PPI. Karena kalau kalian stres saja, tidak semuanya aktif sinyalnya, hanya histaminnya saja. Jadi yang harus diberikan adalah H2 reseptor antagonis. Kemudian efek sampingnya, nah ini yang sama dengan PPI, itu ada sembelit, kemudian diare, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Jadi kalau ada efek samping ini seperti tadi dibilang Adel, silahkan digunakan selagi masih nyaman, tetapi apabila pasien sudah tidak mampu lagi untuk menahan efek sampingnya, maka harus konsultasikan ke dokter. Oke, ini dia tugas mandiri. Silahkan untuk dicatat bahwa tugas mandirinya adalah ADME yang dimiliki oleh H2RA dan PPI serta antasida sebagai dasar pemberian edukasi kepada pasien. Tugasnya selama 1 minggu dikumpulkan via Google Drive dengan format file PDF. Ini adalah sampulnya. Ini ya tugas mandirinya. Oke, sebelum saya tutup kuliahnya, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, silahkan. Saya Gede Juni, bisa saya simpulkan kalau pompa proton inhibitor adalah supresor sekresi asam lambung yang paling poten, yang dimana PPI diminum paling baik saat perut kosong di pagi hari karena asam lambung paling tinggi diproduksi saat puasa. Oke, tepat sekali. Ada lagi yang bisa? Silahkan. Nama saya Nita, izin menyimpulkan H2RA dapat dikonsumsi saat dan sebelum makan karena tidak dipengaruhi oleh suasana lambung. H2RA paling baik dikonsumsi menjelang tidur. Oke, tepat sekali. Itu adalah kesimpulan untuk H2RA. Jadi itu saja untuk kuliah kita hari ini. Silahkan dibaca-baca lagi materi yang saya berikan hari ini. Diingat sehingga di pertemuan berikutnya yang belum bisa menjawab mendapatkan nilai keaktifan ya. Karena mata kuliah di FKK 3 itu ada penilaian dari UTS, UAS, kemudian tugas, keaktifan, serta tanya jawab kita di kelas. Oke, tetap semangat. Terima kasih, selamat siang.